Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru SMP Negeri 8 Salatiga. Seperti pertemuan-pertemuan yang telah lalu, saya ingin memprediksi gambar yang keluar di UNBK tahun 2020. Untuk kali ini materinya adalah ini, yaitu struktur tubuh tumbuhan. Ini ya, materinya adalah struktur tubuh tumbuhan. Materi ini sebenarnya adalah materi kelas 8. Sehingga kalau sekarang kelas 9 itu memang ya banyak yang sedikit lupa. Sehingga akan kami refresh lagi biar nggak pada lupa. Karena di SKL UNBK tahun 2020 itu banyak yang keluar lagi. Yang pertama, gambar yang akan keluar itu biasanya kita mulai dari batang, ya. Batang disediakan gambar, kemudian siswa disuruh di situ ada angka, suruh menunjukkan apa gambar ini itu apa, atau fungsinya apa. Nah, sekarang kita bahas saja langsung. Gambar 1 ya, letaknya di sini. Ini adalah jaringan, ini ya. Ini jaringan epidermis ya, jaringan epidermis. Kemudian yang namanya epidermis itu kan letaknya paling luar. Epi itu artinya luar, sehingga dermis itu kulit, berarti kulit paling luar, otomatis berfungsi untuk melindungi. Kemudian yang kedua, nomor 2 ini adalah phloem. Phloem ini adalah jaringan pengangkut. Phloem ini kalau kami singkat itu ini, singkatannya adalah FF. FF dari singkatan dari phloem fotosintesis. Yaitu phloem ini berfungsi mengangkut hasil fotosintesis, ya, mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan atau dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian kambium. Nah, ini nomor 3 ini kambium. Kambium ini berfungsi ya, pemisah antara phloem dan xilem. Phloem itu orang menganggapnya kulit, otomatis letaknya di luar. Sedangkan xilem itu orang menganggapnya kayu, sehingga letaknya di dalam. Nah, pembatas antara xilem dan phloem itulah yang disebut dengan kambium. Kambium sendiri adalah tersusun sel-sel meristem yang masih terus membelah. Ya, sel-selnya selalu membelah membentuk jaringan baru, sehingga apa, kambium itu bisa memperbesar batang ke arah luar membentuk phloem, ke arah dalam membentuk xilem. Kemudian xilem adalah ini gambar nomor 4 yang hitam ini. Xilem itu kami singkat XA, artinya apa? Xilem, air dan garam mineral. Fungsi xilem sendiri sebagai jaringan pengangkut yaitu mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun, karena untuk bahan fotosintetis itu. Kemudian soal yang keluar yang lainnya pun juga sama, ada batang, suruh menunjukkan ya, sama dengan yang tadi. Epidermis, phloem, kambium, xilem. Ini pun juga sama. Cuma urutannya biasanya sengaja dibuat terbalik-balik biar siswa kalau memang paham mau dibalik apapun itu pasti akan bisa. Ini ya, 1 kambium, jelas. 2 ini kortek. 3 itu phloem. Tengah itu empulur, jari-jari empulur. Biasanya jari-jari empulur itu untuk memberi makan xilem dan phloem fungsinya. Kemudian ini masih ada yang sama juga. Nomor 1 pasti epidermis, nomor 2 yang letaknya di sini pasti phloem, pengangkut hasil fotosintesis. Kemudian pembatasnya ini nomor 4 ini berarti ini nomor 3 ini adalah kambium dan 4 adalah xilem, pengangkut air dan garam-garam mineral. Masih sama dengan yang lain. Kemudian nih masih sama. Sengaja saya sediakan bermacam-macam gambar. Sehingga kalau memang prediksi ini keluar ya syukur, kalau nggak keluar setidaknya anak-anak siswaku semua pada paham. Tengah jelas jari-jari empulur tadi yang memberi makan tadi ya. 2 ini ya phloem. 3 berarti xilem, karena kalau luar ini phloem, tengah dalam berarti xilem. Kemudian ini kortek. Kortek itu biasanya berisi itu epidem atau cadangan makanan ya, cadangan makanan.
pengisi sel lah, pengisi sel sehingga sel itu tampak besar. Kemudian 5 itu yang paling luar yaitu epidermis. Terus yang akar, 1 rambut-rambut akar, fungsinya memperluas bidang penyerapan saat menyerap air. 2 jelas epidermis. 3 korteks. 4 yang luar, kalau dalam itu pasti silim. 5 endodermis. 6 karena di luar berarti floem. Ini gambar rambut-rambut akar, ini juga sama, gambar rambut akar, fungsinya memperluas bidang penyerapan. Kemudian ini daun ini jelas X di sini adalah stomata, yaitu untuk pertukaran gas. Untuk bagian daun sendiri kita urutkan dari atas, ini kutikula. Kutikula bisa berupa lilin, bisa berupa duri dan sebagainya ya, atau rambut-rambut halus. Kemudian 2 epidermis atas, ini pelindung. 3 jaringan palisade, disebut juga jaringan tiang atau jaringan pagar karena memang berbaris rapi seperti pagar dan berisi klorofil sehingga sebagai tempat fotosintesis. Kemudian 4 korteks, 5 epidermis bawah ya, epidermis bawah. Kemudian 6 jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun ini ada di tulang daun. Otomatis juga sama, bagian luar floem, bagian dalam adalah xilem. Dan 7 adalah stomata, tempat pertukaran gas. Ini yang dinyatakan ini seperti pagar, tiang, ini otomatis ya palisade. Ini juga sama ya. 1 epidermis atas, palisade, bunga karang atau spon. Kenapa disebut bunga karang atau spon? Karena berongga-rongga seperti karang, makanya disebut bunga karang. Kemudian stomata sama untuk pertukaran, dan jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem atau tulang daun. Nah ini tulang daunnya jelas sekali ya. Ini pun juga sama, 1 itu ya epidermis, 2 palisade, 3 karena ini di luar otomatis floem. Kemudian 4 ini epidermis bawah, dan ini adalah nomor ini adalah stomata. Kita lanjutkan lagi. Nah bagian daun yang lebih lengkap adalah ini, kutikula, ada kolenkim, epidermis atas, palisade, spon, epidermis bawah. Epidermis bawah sebagian juga punya kutikula ya. Kemudian berkas pengangkutnya ini di tulang daun ya. Stomata, ingat stomata itu kalau daun yang ditonjolkan di sini kok kebanyakan di bawah, itu berarti tumbuhan yang hidupnya di darat. Tapi kalau tumbuhan yang hidupnya di air seperti apa itu enceng gondok dan sebagainya itu ya, enceng gondok, salvia dan sebagainya, itu stomatanya letaknya di atas, kebalikan dengan yang hidup di darat. Ini pun juga sama ya, epidermis melindungi, jaringan di dalamnya, palisade berlangsungnya fotosintesis, floem mengangkut hasil fotosintesis, epidermis pelindung, stomata pertukaran gas, dan jaringan bunga karang atau spon adalah pengisi sel sehingga daun itu tampak besar. Nah kalau ini bagian-bagian dari bunga ya, mahkota jelas yang indah. Kemudian dasarnya, ini dasar bunga, ada tangkai bunga, kemudian ada bakal biji yang kelanjutan dari putih, kepala putih, tangkai putih, bakal biji. Kemudian bunga ini dilindungi oleh kelopak. Nah alat kelamin jantan ini ya, benang sari, ada kepala sari. Kalau terjadi penyerbukan nanti biji ini akan berkembang menjadi biji. Buah dulu berkembang jadi buah, kemudian baru jadi biji, bisa ditanam deh. Untuk selanjutnya ini ada perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, bunga, untuk bunga khusus mono kan artinya 1, sehingga ini ganjil kelipatan 3 ya, 3, 6 dan seterusnya. Kemudian untuk dikotil, di itu 2, ini kelipatannya genap, tapi ada istimewanya yaitu angka ini 5. Jadi kelipatan 5 tidak ikut monokotil tapi ikutnya dikotil. 2, 4, 5 itu ikutnya dikotil. Kemudian daunnya itu biasanya kalau monokotil sejajar seperti rumput-rumput itu ya, sejajar. Kemudian sebentar,
batunya habis meredup. Ya. Kemudian untuk daun sudah ya. Untuk daun itu pertulangannya sejajar, sempit, halus seperti rumput teki, jagung itu ya. Kemudian untuk dikotil itu menjari atau juga menyirip, ya menyirip. Kemudian untuk berkas pengangkutannya untuk monokotil itu tersebar, jadi phloem silemnya itu tersebar. Tetapi untuk yang dikotil ini tersusun konsentris, bagus. Jadi ada pengaturan antara silem dan phloem. Jadi silem itu di tengah, phloem itu di luar, itu jelas sekali. Bahkan juga ada pembatasnya yaitu kambium, ya seperti itu. Kemudian untuk akar kalau monokotil itu serabut ya, seperti akar padi, akar jagung itu. Kemudian untuk dikotil itu akarnya adalah tunggang. Nah, contohnya mangga, jambu dan sebagainya. Kemudian embrio pada biji. Nah ini ya, ini mempunyai satu kotiledon, jadi tidak bisa dibuka. Tapi kalau untuk dikotil ada 2 kotiledon atau daun lembaga, sehingga bisa dibuka. Ini contohnya kacang tanah, kemudian mangga, pelok mangga itu bisa dibagi jadi 2 kalau dibuka dari pembungkus luarnya. Nah seperti itu ya penjelasan mengenai prediksi gambar tentang struktur tubuh tumbuhan. Nah demikian tadi para siswaku dimanapun kalian berada. Yang namanya prediksi itu kan kalau ada ya syukur, kita beruntung. Kalau tidak ada berarti kita anggap saja belum beruntung. Tetapi tidak ada salahnya, tetap kita pelajari. Barangkali saja memang ada yang keluar dan kalian jadi paham. Jadi saya ucapkan terima kasih ya. Selanjutnya mohon maaf jika dalam penyampaian saya salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.